Halo teman-teman, selamat datang, welcome, terima kasih banyak kamu sudah klik video ini. Kita sekarang lakukan lagi general reading ya, general reading untuk energi pembacaan kartu. Bisa cocok, bisa tidak, mungkin beberapa aja yang cocok dan nggak perlu dipaksakan juga. Karena yang kita baca ini adalah energi banyak orang dan tentang cerita kehidupan. Yang menyesal membuatmu menangis. Menangis itu sebetulnya sangat manusiawi kan. Tapi kalau keseringan menangis pasti ada something wrong. Ada sesuatu yang salah gitu. Nah, kamu pernah menangisi seseorang? Kelihatannya ada yang menyesal sudah membuat kamu menangis. Ya mungkin bisa jadi dia nggak tahu ya kalau udah bikin kamu nangis. Tapi dia secara tidak sengaja melihat kamu menangisi dia. Dia menyesal membuatmu menangis. Untuk pembacaan ini tidak hanya terkorelasi pada hubungan asmara, cinta, atau pasangan saja teman-teman, tetapi ini bisa secara umum ya. Bisa pertemanan, persahabatan, atau juga hubungan keluarga, orang tua dengan anak ya, lebih luas lagi. Kamu bisa ambil personal reading berbayar kalau kamu ingin hanya energi kamu saja yang ketarik. Dan jangan lupa memberikan apresiasi super thanks di video ini. Lalu klik jempol ke atas, like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya. Sambil nonton readingan ini, kamu lagi melakukan aktivitas apa nih teman-teman? Santai banget kah? Kayaknya nggak santai-santai juga. Karena ada yang ngeklik video ini, bukan ditonton tapi didengerin ya, karena handphonenya ditaruh begitu aja. Ya pokoknya lagi ada waktu lah, disempat-sempatkan. Terima kasih banyak. Kamu bisa absen di kolom komentar. Kolom komentar digunakan untuk absen apa aktivitas yang saat ini kamu kerjakan. Entah kamu nontonnya pagi, siang, sore, petang, malam hari, atau bahkan dini hari. Yang menyesal membuatmu menangis. Yang menyesal membuatmu menangis. Untuk dirimu sendiri, pernahkah kamu menangisi seseorang, situasi dari seseorang? Kita lihat yang terkoneksi dengan kamu adalah energi dari air sign. Ya, ada Gemini, Libra, Aquarius. Kamu juga terkoneksi dengan seseorang yang punya energi Libra. Sepertinya Libra di sini cukup dominan energinya. Karena juga termasuk air sign, elemen udara. Beberapa di antara kamu juga pernah terkoneksi dengan seorang Capricorn. Selanjutnya kita lihat energi zodiak apa lagi yang terkoneksi dengan dirimu. Ada yang terkoneksi sama Aries, Leo, Sagittarius. Dan kita lihat satu kartu lagi. Di sini kamu terkoneksi dengan energinya Leo. Ya, seorang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Leo cukup dominan. Air sign, Gemini, Libra, Aquarius, dan di sini yang dominan adalah Libra. Seseorang yang pernah membuat kamu sangat sedih, seseorang yang pernah membuat kamu sampai meneteskan air mata. Apa yang dia lakukan? Kenapa sampai kamu sedih banget? Kita lihat apa yang dia lakukan. Kenapa kamu sampai sedih banget dan sampai nangis di sini ya? Apa yang membuat kamu menangis sebetulnya? Apa yang membuat kamu menangis? Oke. Teman-teman, di sini ada kecemburuan yang saya lihat. Mungkin kamu melihat dia dengan orang lain ya. Atau kalau bukan cemburu yang hubungan asmara, bisa jadi di sini kamu sedih. Kamu jealous karena seseorang yang awalnya sayang banget sama kamu, dia juga perhatian ke orang lain. Ini bisa juga antar saudara loh. Kadang-kadang kan antara saudara yang satu dengan yang lain, itu ada saling jealous. Orang tuanya dianggap pilih kasih dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu yang saya lihat ada di situasi ini. Ya, kenapa kamu sampai menangis? Karena kamu ada di situasi seperti itu. Apa yang membuat kamu menangis? Kamu sampai menangis memikirkan atau menghadapi seseorang ini karena perasaan kamu atau ikatan emosional kamu sangat mendalam sama dia. Kamu peduli banget sama dia.
Kamu sayang banget sama dia. Oke. Yang membuat kamu menangisi seseorang ini, saya rasakan adalah karena kamu sudah yakin bahwa dia punya perasaan yang sama, bahwa dia akan memperlakukan kamu dengan cara yang berbeda. Intinya karena kamu udah terlanjur nyaman sama dia, ya. Intinya kamu udah terlanjur kayak, ya passionate banget lah, tertarik banget kalau misalnya ini hubungan cinta, tapi ternyata itu semua tidak seperti apa yang kamu duga gitu loh. Mungkin bisa saja ternyata dia cuek. Kamu menganggap ikatan kamu dengan dia itu cukup kuat, ikatan emosional kamu sudah sangat mendalam, tapi ternyata dia tidak demikian. Ini sepertinya kamu salah duga, kamu salah sangka, mendefinisikan atau mengartikan sikapnya dia. Bisa jadi begitu. Ya, ada kecemburuan. Sekali lagi, ini bukan hanya soal cinta. Misalnya perlakuan pimpinan dengan anak buah, bos dengan karyawan, ini juga bisa berlaku seperti itu ya. Oke, kita coba lihat. Yang membuat kamu menangis, bagaimana situasinya? Oke, ini sudah seperti kartu klarifikasi karena terlihat di sini kamu merasa ada koneksi yang sangat dekat, sangat kuat terhadap orang ini, tetapi mungkin ternyata koneksi itu tidak seperti yang kamu duga, tidak seperti yang kamu harap. Ya, ada banyak hal yang membuat kamu salah sangka di sini teman-teman. Jadi kayak dia itu begitu perhatian ke kamu, bahkan dia sangat menghargai kamu, menghormati kamu, memperlakukan kamu mungkin dengan cara berbeda dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Kamu seperti merasa dijadikan ratu, kamu menerima banyak hadiah, menerima banyak kejutan, kamu dimanjakan. Situasinya seperti itu. Tetapi hal ini ternyata di luar ekspektasi kamu. Ini yang menyebabkan kamu menangis. Oke. Yang membuat kamu menangis di sini adalah sikapnya yang berubah. Situasi kalian yang berubah. Begitu dia mengetahui atau begitu dia punya seseorang yang baru atau punya mainan baru atau punya hal baru di sini, saya lihat disitulah dia udah nggak sama seperti dulu. Ini yang menyebabkan kamu menangis, teman-teman. Ya. Sekarang kita akan coba lihat energinya dia. Dia yang menyesal membuatmu menangis. Dia menyesal membuatmu menangis. Bagaimana energinya dia terhadap kamu sebenarnya? Mungkin kamu perlu tahu ini ya. Bagaimana energinya dia terhadap kamu? Dia memang bisa dibilang ingin membuat kamu nyaman di sini. Dia itu pengen memanjakan kamu, ya. Dia peduli sama kamu. Dan saya boleh katakan, dia memang sayang sama kamu. Ini bisa hubungan ibu dengan anak, anak dengan orang tuanya juga bisa. Kayak gitu. Kemudian saya juga melihat di sini, bagaimana energinya dia terhadap kamu. Oke. Dia ini sebenarnya sudah merasa memiliki kamu. Dalam arti, ketika kamu di sini sudah dekat sama dia, kamu tuh dianggap udah baik-baik aja. Dan di sini dia melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu ke arah lain. Kayak gitu loh. Jadi kalau dikatakan dia ini mengkhawatirkan kamu, itu sudah tidak lagi. Dia memang peduli sayang. Tapi kan karena kalian ini dekat, dan dia udah tahu bagaimana kamu gitu ya. Sehingga dia tidak begitu memperhatikan atau tidak mengkhawatirkan kamu. Dia mencoba untuk menata lagi nih sesuatu di arah yang berbeda. Apakah itu orang lain, apakah itu karyawan baru misalnya, kalau ini energi pimpinan ya. Apakah itu karyawan baru yang kemudian ada proses probation di situ, dia mengarahkan, dia memperhatikan orang lain, ya. Sesuaikan situasinya. Saya lihat begitu, dia tidak khawatir karena kamu udah ada di genggamannya dia, kamu deket sama dia, gitu loh. Cara dia melihat kamu, sebenarnya dia tulus banget membantu kamu, dia tulus banget dekat sama kamu, dan dengan adanya Knight of Cups, dia selalu ada buat kamu, teman-teman, ya. Cara dia melihat kamu, bisa dibilang kamu memang orang yang selalu membutuhkan bantuan, selalu membutuhkan perhatian, oke? Dia di sini memang selalu berusaha untuk membuat kamu happy.
memberikan kesenangan-kesenangan sama kamu, memanjakan kamu seperti yang saya bilang tadi di awal, gitu loh. Oke. Kemudian cara dia melihat kamu di sini terlihat sekali kalau sebenarnya kalau secara perasaan, kalau misalnya ini berhubungan dengan cinta, perasaan dia biasa-biasa aja. Ya, kalau ini terkait dengan cinta, perasaan dia ke kamu sebenarnya biasa-biasa aja. Bukan terkoneksi ke hubungan cinta yang asmara gitu loh. Karena di sini, dia melihat bisa-bisa kamu ini adalah orang yang dekat sama dia, dianggap sama dia sahabat gitu. Sahabat dekat. Tapi untuk urusan cinta, asmara, dia ada calon lain gitu. Ada orang lain. Ya, makanya di sini muncul Three of Cups. Dia hanya ingin menunjukkan yang baik-baik aja ke kamu, yang happy-happy aja. Misal karena dia menganggap kamu sebagai sahabat ya, menganggap kamu sebagai sahabat ya udah, akhirnya dia cerita apapun. Kalau dia lagi jatuh cinta, kalau dia lagi begini begitu, bahkan tidak jarang ketika dia punya gebetan baru itu dikenalin ke kamu. Nah situasinya sampai seperti ini loh. Itu kalau urusan cinta ya. Oke, cara dia melihat kamu, pantasan di sini kamu menangis banget. Dia mungkin nggak tahu, tapi pada akhirnya akan tahu ya. Oke, teman-teman, di sini perubahan sikap memang terlihat sekali. Setelah dia punya sesuatu yang baru, dia fokus dengan orang lain misalnya, atau punya mainan baru, orang yang pengen dia deketin lagi, sepertinya di sini memang dia berubah sikap. Ada sesuatu yang kayaknya nggak sama lagi. Perubahan dia sangat mendadak. Misal, dia sudah janjian sama kamu untuk ketemu misalnya. Tapi karena gebetannya dia ini lagi minta bantuan dia atau ngehubungin dia, tiba-tiba dia gak ada angin, gak ada hujan, membatalkan pertemuannya dengan kamu. Nah ini perubahan sikap yang signifikan. Nah cara dia melihat kamu pun juga begitu. Ada yang aneh dengan kamu. Kamu udah gak bersikap seperti dulu lagi. Ya, kamu gak bersikap seperti dulu lagi. Karena faktor kecemburuan, karena faktor jealousy, kayak gitu. Satu kartu ya, kita keluarkan. Oke, cara dia melihat kamu. Kamu adalah orang yang sangat ideal. Kamu adalah orang yang penuh mimpi, penuh cinta. Kamu adalah orang yang bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik karena banyak penggemarnya. Kamu ini adalah orang yang banyak penggemarnya. Banyak yang suka sama kamu. Banyak orang yang melihat kamu sebagai pasangan ideal, tapi mungkin tidak bagi dia. Dia hanya menganggap kamu sebagai rekan kerja misalnya. Dia hanya menganggap kamu sebagai partner bisnis. Dia hanya menganggap kamu sebagai sahabat dekatnya dia. Gitu loh. Yang bisa dia jadikan sebagai teman curhat. Apakah orang ini mengetahui perasaan kamu ke dia? Apakah orang ini mengetahui perasaan kamu ke dia seperti ini? Atau apakah orang ini pernah mengetahui bahwa kamu sempat nangis gara-gara dia? Kita keluarkan 3 kartu saja di sini. Ya. Saya merasakan sebenarnya dia tahu. Tetapi di sini dia pura-pura tidak tahu. Ya. Awalnya mungkin dia tidak tahu. Tetapi di situasi ini ketika dia tahu pun dia pura-pura tidak tahu. Dia bertahan. Karena apa? Perasaan. Terlihat sekali kalau perasaan dia ke kamu itu nggak sama seperti perasaan kamu ke dia. Nah makanya dia di sini ya udah diam aja, dia nggak bisa berbuat apa-apa karena ini terkait dengan rasa, terkait dengan sebuah relationship. Bisa jadi karena dia membutuhkan kamu sehingga dia ya biasa-biasa aja sikapnya, seolah nggak ada apa-apa. Kita lihat situasinya dia sekarang teman-teman, karena kan dia udah tahu sebenarnya kalau kamu pernah menangisi dia gitu ya. Situasinya orang ini kayak gimana? Dia yang menyesal membuat kamu menangis. Kita lihat situasinya dia. Oke. Ada situasi sulit yang sedang dia hadapi sekarang, yang sedang dia alami sekarang, yang biasanya situasi sulit itu kamu membantu dia. Kalau ini terkait dengan rekan kerja atau partnership, ini kan sikap kalian udah berbeda. Sikapnya dia berbeda ke kamu, sikapnya kamu dan dia juga berbeda, kayak gitu kan. Nah di sini dia nggak bisa menyelesaikan sesuatu hal yang biasanya sesuatu itu kamu yang ngebantuin. Makanya dia menyesal di sini membuat kamu menangis. Karena otomatis ketika membuat kamu menangis, sedih, kamu kan udah nggak sama lagi seperti dulu.
Oke, mungkin kamu menjauh, mungkin kamu membatasi untuk berkomunikasi, nggak terlalu dekat sama dia, atau hal-hal yang lain. Yang menyesal membuatmu menangis di sini, saya melihat dia sedang dalam situasi marah. Marah besar banget, ya. Ada kemarahan yang dia sesali. Saya lihat di sini ada kondisi, mungkin perkataannya dia menyakiti kamu. Dia seperti lost control di sini ya. Tidak bisa mengendalikan ucapannya sehingga dia sangat menyinggung kamu dan membuat kamu menangis. Oke, dia menyesal karena dia sudah berkata-kata yang tidak semestinya, dan terlihat di sini dia juga sedang dalam situasi tertekan. Ada seseorang yang mencoba untuk memaksa dia melakukan sesuatu. Saya nggak tahu apakah itu gebetannya dia, atau orang barunya dia, atau mungkin orang yang saat ini lagi deket sama dia. Dia merasa tertekan di sini. Sebelumnya ketika dia sama kamu nggak pernah tuh dia merasa tertekan. Dia malah happy-happy aja, enjoy aja di situasi ini. Tapi sekarang situasinya ketika dia dengan orang lain, ketika dia bekerja sama dengan orang lain, dia malah tertekan, nggak bebas untuk berkarya, nggak bebas untuk berkreativitas kayak gitu. Situasinya dia sekarang, saya lihat memang ada semacam hal-hal yang tidak terduga di bisnisnya dia yang menemui kendala, ya. Kendala-kendala yang berhubungan dengan sumber daya, itu dia lagi mengalami situasi sulit seperti itu, yang dia mau minta bantuan kamu juga kayak gimana, karena dia udah bikin kamu nangis, ya kan? Oke, ada sebuah hal yang dia lakukan yang mungkin resikonya dia akan tanggung sendiri. Nah, dia berbuat sesuatu, lalu dia mengambil keputusan, kalau dulu pada saat kamu masih deket sama dia, pada saat kamu masih mensupport dia, sebuah resiko ini akan bisa ditanggung bersama, berdua gitu loh. Tapi ketika sekarang kondisinya udah beda, apalagi udah bikin kamu nangis, ya resiko itu akan dia tanggung sendiri. Resiko ditanggung penumpang, kamu nggak ikut-ikut. Dia kecewa banget dengan hasil sesuatu yang sedang dia jalani, karena tidak ada support dan tidak ada dukungan dari kamu teman-teman. Inilah energi dia yang menyesal sudah membuatmu menangis. Kondisinya dia, sebab-sebabnya, bagaimana ini bisa terjadi. Mudah-mudahan, saya sih berharap ada beberapa di antara kamu yang terkoneksi sama energi ini. Tapi jangan lupa ambil personal reading berbayar, kasih jempol ke atas, like, subscribe, klik lonceng notifikasinya, lalu kamu juga bisa memberikan apresiasi super thanks ya. Oke, terima kasih banyak.